Sahabat hikmah di balik kisah, meski zaman sudah maju dan kian modern dengan perkembangan teknologi, faktanya kepercayaan warga pada hal-hal di luar nalar masih tinggi. Masih ada saja warga yang percaya harapannya akan terwujud kala dukun bertindak. Warga Kudus, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan 9 bangkai ayam yang dibungkus kain kafan berbentuk pocong yang dikubur di TPU Sedio Luhur, Desa Bakalan, Krapyak. Tak hanya itu, dalam kain kafan berisi bangkai ayam tersebut juga terdapat jarum, gunting, serta foto seorang wanita lengkap dengan nama dan alamatnya. Belakangan tindakan ini terkuak berlatar kekesalan yang terjadi akibat cinta ditolak. Polisi yang terjun ke lapangan indikasikan 9 bungkusan pocong bangkai ayam tersebut digunakan untuk praktik ilmu hitam santet pada wanita yang fotonya ada di dalam bungkusan kain kafan tersebut. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu dari saya TK, SD, itu kayaknya kalimat sudah itu lama itu kalimat. udah ada. Sampai sekarang ternyata teknologi udah semakin canggih, orang Indonesia masih percaya, masih ada yang pakai. Santet itu kalau dalam Islam gimana, Pak Ustadz? Ya pasti hukumnya haram. Ya, di kampung saya bilang guna-guna. Ya. Jadi sebenarnya ilmu sihir itu sangat dekat dengan kebodohan masyarakatnya. Nah, sekarang tentu menjadi aneh ketika sudah zaman modern, sudah zaman medsos, masih ada orang yang percaya dengan santet. Pasti yang percaya ini satu, pendidikannya rendah. Yang kedua, pemahaman agamanya pasti rendah. Nah, kalau orang sudah masuk pendidikan, pemahaman agama bagus, pasti hilang itu santet. Karena orang yang bisa disantet itu hanya orang yang percaya. Ya, nah, biasa ini benar juga ada pernyataan pernah saya dengar. Mana pernah ada orang Eropa, orang bule kena santet. Nah iya, ya kan? juga, Pak. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Ya, jadi mereka kan. Itu loh, Pak Ustadz, yang boneka ditusuk-tusuk, voodoo ya. itu juga ada tuh. Berarti kayak gitu sama, Pak Ustadz? Itu kan film. Di film kita lihat kan. Nah, tapi meskipun demikian, film itu juga biasa lahir dari budaya masyarakat sekitar. Nah, tapi untuk zaman sekarang ini, dunia modern, dakwah sudah menyeluruh, dakwah sudah masuk ke rumah-rumah penduduk melalui TV, radio, bahkan melalui medsos. Nah, dengan semakin intensnya pesan-pesan agama, maka orang makin berkurang dengan santet ini. Itulah sebabnya solusi menghadapi santet adalah pertama, tingkatkan pendidikan. Itu sebabnya ayat pertama turun, Iqra, baca. Berarti semua solusi dalam hidup ini kunci masuknya adalah pengetahuan, ilmu. Ya, kemudian adalah kesejahteraan. Orang semakin miskin, semakin bodoh, maka itu pasti sudah dekat dengan kemaksiatan. Itulah sebabnya sahabat Nabi menjelaskan kemiskinan, kebodohan mendekati dengan kekafiran. Jadi umumnya orang-orang yang bodoh, kemudian orang yang miskin sangat gampang percaya ilmu-ilmu gaib seperti ini. Tapi mereka yang sudah ekonomi mapan, pendidikan tinggi, biasanya sudah tidak percaya seperti ini. Karena dia tidak percaya seperti ini, maka dia tidak kena santet. Nah, kenapa orang-orang seperti kisah yang ditayangkan tadi itu? Karena memang coba lihat, selidiki deh, tingkat ekonominya pasti rendah. Kemudian pendidikannya juga pasti terbelakang. Maka ketika dia dapat masalah, dia mencari solusi apa? Solusi ke dukun. Ya. Padahal ketika cintamu ditolak, ada solusi lain. Apa? Memang kau laki-laki, memang cuma kau perempuan. Kau tolak saya, 7 pintu ada terbuka buat yang lain. Ya kan? Ini karena tidak punya pengetahuan yang baik, tidak punya agama yang bagus. Kan ada yang disebut qada dan qadar. Nasib baik, nasib buruk. Nasib buruk, ya dia tolak cinta kita. Nasib baik, ternyata dapat yang lebih bagus. Coba kalau dia agamanya baik, maka dia akan berpersangka baik. Kenapa ya dia tolak cinta saya? Oh, berarti bukan jodohku. Kenapa ya bukan jodohku? Karena Allah memberiku jodoh yang terbaik buat saya. Berarti ini bukan yang terbaik. Nah, saya sangat jarang membahas tentang santet ini karena memang di sekitaran hidup saya memang sudah hampir tidak pernah ada lagi masalah-masalah santet. Ya, mungkin karena gaya hidup masyarakat kita memang sudah alhamdulillah lebih banyak yang sudah mapan, pemahaman agama sudah bagus, tingkat pendidikan sudah baik, maka
hampir tidak kita temukan. Tapi ternyata masih ada juga. Kenapa dia viral? Karena ini masalah yang dianggap, oh ini kok masih ada seperti ini, maka dia gampang viral. Itu dia pencerahan dari Ustadz Dasar. Jadi kalau misalnya nggak mau kena yang seperti itu, ilmu hitam yang mungkin kita sering lihatnya di film-film ya Pak Ustadz ya, jangan percaya. Ya, kita harus lebih sering menyejukkan rohani kita dengan mendengarkan kajian, dakwah, dengan berzikir, Pak Ustadz ya. Benar sekali tadi yang Mbak katakan bahwa orang yang gampang kena guna-guna itu, santet itu ada mereka yang jiwanya jiwanya lagi galau. Rumus menghadapi santet, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepadaku maka hatimu akan jadi tenang. Itu dia resepnya, berzikir. Baik, sahabat hikmah, kita pasti pernah mendengar atau bahkan merasakan langsung peristiwa baik atau buruk. Tapi alangkah baiknya, alangkah bijaknya kalau kita bisa mengambil pelajaran. Karena selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustadz Dasar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.